Halo selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Brema Latenaya. Dan saya Aya Devos, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita mulai iNews Pagi dengan informasi diduga hanya karena saling ejek saat melakukan sahur, dua kelompok remaja tawuran di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam dari jarak dekat. Tawuran antar dua kelompok remaja ini terjadi di Jalan A, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dua kelompok remaja ini saling serang dari jarak dekat menggunakan senjata tajam. Dua kelompok remaja yang bertikai berasal dari Jalan Karanganyar dan Jalan Kartini. Kedua kelompok ini cekcok diawali saling ejek saat sedang membangunkan sahur. Tidak ada pihak yang melerai tawuran ini. Tawuran baru berhenti ketika salah satu kubu yang kalah jumlah memilih mundur. Karena kalau habis sahur itu kan pada keluar dan kebetulan katanya anak-anak kita ributnya dengan RW sebelah, deket lah. Warga sekitar berharap adanya patroli rutin dari kepolisian agar tidak ada lagi aksi tawuran serupa yang sangat meresahkan warga. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang reparasi tabung gas LPG 3 kg di Ciamis, Jawa Barat terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun petugas kesulitan memadamkan api karena banyak bahan yang mudah terbakar. Gudang perbaikan tabung gas milik PT Prima Utama di Jalan Oto Iskandar Dinata, Ciamis, Jawa Barat terbakar. Api pertama kali muncul dari tempat pengecatan tabung di bagian belakang gudang. Karyawan sempat panik dan mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Namun lantaran banyak material yang mudah terbakar, api pun terus membesar. Tak berselang lama, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Dengan 3 mobil pemadam kebakaran, kurang dari 1 jam, api sudah bisa dipadamkan. Kebakaran diduga akibat mesin pembuangan udara rusak hingga memercikan api yang dekat dengan mesin pengecatan. Kendalanya ini apa, Pak? Kendalanya cuma tinggal sama macet aja, itu kan lambat. Berarti banyak bahan mudah terbakar ya? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, kini kondisi gudang masih dalam proses pendinginan oleh tim pemadam kebakaran. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Sebuah rumah di permukiman padat di Cilincing, Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Seorang penghuni rumah sesak napas hingga pingsan. Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Kalibaru Barat 7, Cilincing, Jakarta Utara, Minggu malam. Dua penghuni rumah histeris mengetahui tempat tinggal mereka terbakar. Salah satunya bahkan pingsan karena mengalami sesak napas. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun diduga api berasal dari korsleting listrik pada mesin AC di kamar lantai 2. Kebakaran terjadi karena korsleting listrik yang menuju AC yang terbakar itu ukurannya 3x7. Ya, kamar tidur yang terbakar. Dan tadi ada 2 korban. Korban itu hanya asap. Hal kecapean bisa kita tangani dengan diberikannya oksigen. Api berhasil padam setengah jam kemudian setelah 4 mobil damkar dan 2 unit pendukung Sudin Damkar Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Merasa ditipu, ratusan warga menggeruduk rumah pengelola paket arisan Lebaran di Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu sore. Warga yang mayoritas emak-emak tersebut meminta pengelola arisan paket Lebaran mengembalikan uang mereka lantaran paket Lebaran berupa sembako tak kunjung diberikan. Warga dan emak-emak menggeruduk rumah pasangan suami istri HS dan ID, pengelola paket Lebaran di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka meminta HS dan ID mengembalikan uang yang sudah disetor sejak awal 2022 lalu. Pasalnya, paket Lebaran yang dijanjikan tidak kunjung diterima. Menurut warga, paket Lebaran harusnya mereka terima 1 pekan sebelum bulan puasa.
Paket yang dijanjikan berupa beras, minyak goreng, dan daging sapi. Paket lebaran yang harus dibayarkan warga berbeda-beda sesuai dengan kemampuan, mulai dari Rp30 hingga Rp65.000. Untuk setiap minggunya bayarnya berapa? Tergantung kita ngambilnya apa aja. Paketnya. Ini ada yang 65.000 per minggunya, ada yang 30.000, ada yang 61. Jadi tergantung kita ngambilnya apa aja. Berarti total seluruhnya setahun itu berapa Ibu bayar, Bu? Itu ada 45 minggu. Jadi tinggal dikalikan aja, misalkan kalau 65 kali 45 berapa. Ketua RT setempat yang juga menjadi korban menuturkan, warga yang mengikuti paket lebaran lebih dari 700 orang. Ratusan korban tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pasar Kemis, Rajak, dan Sindang Jaya. Saat dipertemukan dengan warga, pengelola paket lebaran HSNID berdalih uang tabungan warga habis lantaran tertipu dukun pengganda uang di Cianjur. Tabungan paket lebaran sudah berjalan sejak 2018, namun baru tahun ini bermasalah. Katanya uangnya hilang, habis, musibah. Ya tahu musibahnya apa kan? Kalau dipertanyakan itu musibahnya apa? Saya dengar, saya selidiki, katanya uangnya digandain, penggandaan uang di Cianjur katanya. Kata beliau yang pengakuan beliau itu. Entah kami nggak tahu, yang penting paket kami itu keluar. Setelah musyawarah yang difasilitasi Polsek Pasar Kemis, pengelola tabungan paket berjanji akan mengembalikan uang warga sesudah lebaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Presiden Jokowi menghabiskan akhir pekan dengan mengunjungi sejumlah pasar di kota Solo. Pasar yang dikunjungi Jokowi dan Ibu Iriana kali ini adalah Pasar Kembang, Pasar Kadipolo, dan Pasar Jongke. Dalam kunjungan ini, Jokowi mengajak serta cucunya Jan Etes Sri Narendra. Bersama Jan Etes, Jokowi membagikan sejumlah bantuan, mulai dari kurma, sembako, dan THR kepada para pedagang, pengemudi becak, hingga masyarakat yang ada di sekitar pasar. Warga tidak menyangka dapat bertemu dengan pejabat tangan langsung dengan Presiden Jokowi. Mereka juga menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada warga Solo. Setelah berkunjung dan membagikan bantuan di sejumlah pasar tersebut, Presiden dan rombongan kembali ke kediaman. Ya,